التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند الحاجة إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين المكرمون والمحترمون ساداتنا الحبايب وبالخصوص orang tua kita yang selalu membersamai kita mulai dari awal malam Maulid Arba'in sampai pada hari ini. Wabil khusus Al-Habib Hasan Al-Kaf, kemudian Al-Habib Mustafa Al-Kaf, Al-Habib Yahya bin Abdul Basir Al-Kaf, dan para habaib yang lainnya. Mohon maaf tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kemudian yang kami hormati dan kami ta'zimi guru-guru kita, para asatidah kita, para ulama kita dan panutan kita. Wabil khusus Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Yahya Al-Kaf, mata'an Allah bituli hayatihi syarifah wa kathara amthalah. Dan juga saudara tua kami yang lama membina majlis di Mentok. Mulai Mentok ni tak tahu majlis, malah mengkritik majlis, sampai gila bermajlis. Al-Habib Muhammad bin Hussein As-Sagaf, mata'an Allah bituli hayatihi syarifah wa kathara amthalah wa nafa'ana bi'ulumihima wa barakatihima fid daraini amin. Dan juga tidak lupa juga kami ta'zimi dan kami hormati, bisa dibilang kawan sekampung dulu waktu ke di Ketapang. Sekarang lah pindah Mentok pula, sekampung lagi. Al-Ustaz Arsy, pimpinan pondok apa Ustaz? Pondok pimpinan Kiai Haji Al-Ustaz Ahmad Arsy, pimpinan pondok Sunanul Huda, mata'an Allah bituli hayatihi syarifah wa kathara amthalah wa nafa'ana bi'ulumihim wa barakatihim fid daraini amin. Dan juga para sepuh kampung, para tokoh masyarakat, dan juga para penjabat baik sipil maupun militer yang menyempatkan dirinya hadir di Musholla Tanjung ini. Dan mudah-mudahan kita semua dengan keberadaan kita berkumpul untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW ini merupakan sebuah hal yang nanti akan kita banggakan di akhirat. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini fi surur wa bitihaj, dalam keadaan senang, dalam keadaan berbahagia, li ajlil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harapkan Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita nanti ketika yaumil qiyamah fil jannah ma'an nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian di sini Al-Faqir mungkin hanya menyampaikan cerita aja lah. Kalau nasihat mau'idhah hasanah lah kebanyakan. Lah macam-macam ilmu. Ya. Kayaknya lah tak ada ruang ke Al-Faqir nyampai dah. Ilmu Al-Faqir tak nyampai ke dah. Tapi kita nyampaikan cerita aja lah. Ya tak? Mau dengar cerita tak? Nah, kalau cerita ni memang subhanallah menarik. Oleh karena itulah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, Qissatus Salihin jundun min junudillah yuqawwi biha qulubal muridin. Kisahnya orang-orang soleh itu salah satu tentara Allah yang Allah gunakan untuk memantapkan hati-hati orang yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga subhanallah di dalam kitab Muntahasul, di situ disebutkan bahwasanya di antara faedah kita membaca manaqib atau fadail atau syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah beliau, kepribadian beliau, sifat beliau, di antara faedahnya al-iltidad bi dzikri manaqibihi sallallahu alaihi wasallam. Merasa terhibur, merasa gembira dengan diceritakan sejarah dan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena Nabi Muhammad SAW ini adalah sumber kebahagiaan, sumber kegembiraan. Apapun yang berkaitan dengan Nabi dan berasal dari Nabi pasti mulia. Sehingga kalau kita mau tanya, macam mana kita nak dapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, maka guru kami Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun selalu beliau mengutarakan ikuti Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seandainya kita nak bahagia dengan harta, tak semua orang punya harta. Nak maksakan nempuh jalan haram, akhirnya tak berkah, tak bahagia, percuma. Silahkan tempuh jalan haram untuk harta kalian. Tapi ingat, Allah cabut kebahagiaannya, Allah cabut keberkahannya, yang ada setelahnya malapetaka. Pemuasan nafsu, iya didapatkan sesaat, namun setelahnya adalah malapetaka tanpa henti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita nak bahagia dengan kedudukan, pangkat, berapa lama kita bisa menjabat? Apakah selamanya kita diinginkan orang menjadi penjabat? Tidak juga. Paling batas 5 tahun kalau di Indonesia. Setelah 5 tahun, belum tentu orang hormati kita lagi. Dulu betul ke penjabat, banyak orang nak nempel ke kita. Pas lah turun ke pasar, syukur-syukur ke tegur orang. Apa ke kalau seandainya tengah menjabat, banyak buat tingkah. Lain ke cerita. Tak kami lanjutkan, tenang je lah. Ya. Ketika turun, belum tentu dia akan dihormati orang lah lagi. Fana semuanya. Mungkin bahagia bisa Ustaz dengan istri yang cantik, silahkan. Tapi berapa lama umur kecantikannya? Ada yang umur kecantikannya 20 tahun je lah. Jarang. Ya. 30 tahun, tanda tanya. 40 tahun, bukan manusia berarti. Tak tua-tua soalnya. Ya kan? Karena batasnya kita ini perempuan itu terkadang usia mereka bisa dibilang menawan, cantik itu sampai umur 40 tahun. Setelah 40 tahun ke atas macam-macam al-uyub timbul dari mereka. Jadi kalau kita mau cari dari sisi apapun kebahagiaannya hakiki, tidak nemu. Namun satu, kalau kita berpegang teguh kepadanya pasti bahagia hakiki, apapun posisi kita, apapun yang kita miliki, bahkan kalau tidak punya apa-apa sekalipun. Yaitu apa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia fagir yang bersyukur. Kalau dia fagir yang bersabar. Fagir yang qanaah. Miskin yang dimana kemiskinan tersebut menambah derajatnya di sisi Allah. Kalau miskin yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam arti tetap dia bersabar terhadap kemiskinannya, tidak memaksakan diri dengan cara yang haram. Kemiskinan justru dijadikan momen baginya untuk mengikuti bagaimana cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya sehari lapar, sehari kenyang. Terkadang beliau tidak makan sampai 3 hari. Dan kemudian kita miskin mencoba meniatkan ketika tidak dapat apa yang kita makan, kita niat mungkin bisa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi minimal lah merasa apa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasakan. Kalau dia kaya manfaat, kaya berkah, kaya pembawa keberuntungan, baik dirinya sendiri atau orang sekitarnya. Kalau dia seandainya menjadi seorang penjabat, maka penjabat yang adil, penjabat yang buat tentram, buat sejahtera rakyatnya. Semua orang akan cinta sama dia. Mungkin kedudukannya cuma 5 tahun di dunia, namun setelah dia turun tetap orang hormat kepadanya karena mengingat keadilan dan jasa baiknya kepada masyarakat. Jadi apapun kita, kalau Rasulullah SAW pegangannya baik semuanya, ya semuanya akan tenang. Mau kita miskin bahagia, kaya bahagia, jadi penjabat bahagia, punya istri cantik bahagia. Tapi kalau lah jauh dari Nabi Muhammad, maka kebahagiaan yang fana yang kita dapatkan berujung di akhirnya malapetaka. Jangan kita kira kesempurnaan dunia ini sifatnya itu selalu memukau sepanjang masa. Kita jangan lupa, ya ini dunia ini. Kenapa dinamakan fana? Dikarenakan yang namanya sifat kesenangan dan keindahan di dalamnya tidak ada yang kekal.
ujung-ujungnya habis. Ya. Bahkan sesuatu yang sudah kita bilang sempurna di dunia, sifatnya apa? Seperti kata guru kami Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharud, beliau mengatakan, mal kamalud dunyawi illa idza tamma syai'u bada naqsuh. Tidaklah kesempurnaan dunia yang kau anggap sempurna, paling hebat lah, rumah paling bagus lah, kendaraan paling bagus lah, duit paling banyak lah, bisnis paling mantap lah, ya. Pasti nanti kau pasti kecewa. Kenapa? Karena kesempurnaan duniawi itu sifatnya setiap sempurna sesuatu pasti setelahnya ada kekurangan. Kemudian dengan hal ini kita mau mempertaruhkan hidup kita. Dengan hal yang tak sempurna ini, alangkah meruginya. Coba kita pertaruhkan diri kita untuk hal yang sempurna. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti kebahagiaan kita pun akan sempurna. Nah disinilah ya kita mau tahu, sebelum kita menjadikan Nabi Muhammad panutan, maka harus didasari dulu hati kita ini dengan kekaguman kepada beliau. Karena orang tuh lebih senang, lebih mudah ketika ada kagum dengan seseorang, menirunya, ya kan? Contoh yang gila bola, ya. Bahkan semua berkaitan dengan pemain bola itu ada semua di kita. Wallpaper HP kita gambar pemain bola, baju kaos kita baju bola, di lemari kita ada tempelan lambang apa? Klub bolanya. Saking mengidolakan pemain bola tersebut, sehingga apapun dari dia kita tiru. Bahkan nih kalau kita pemain bola juga nantinya, cara ngegolnya yang kadang lucu-lucu, aneh-aneh, itu diikuti. Ada yang ngegol, habis gol buka baju, yang kita pun sama enggak ngikut. Pas ngegol buka baju juga. Kenapa? Karena mengidolakan. Apakah dia melakukan itu terpaksa? Enggak. Dengan senang hati dan bangga. Kenapa? Bisa meniru idolaku. Bahkan diceritakan sama orang-orang, tidak cukup di lisan, medsos juga buat status. Woi, mengegol seperti gol idolaku fulan bin fulan, wallahu a'lam min halin nar. Kenapa kok dengan mudahnya kita, dengan bangganya kita menirunya? Satu sebab, mengidolakan, itu sebabnya. Maka coba Nabi Muhammad SAW yang kita idolakan. Maka dengan senang hati tanpa terpaksa, kita akan dengan mudah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Semuanya ringan, semuanya tidak ada yang berat. Bukankah Nabi Muhammad SAW sudah diutus dengan bil hanafiyati samha, dengan agama yang mudah, ringan, murah. Siapapun bisa mengamalkan, apapun keadaan kita pasti bisa melaksanakannya. Maka kalau kita bilang sebagian sunnah Nabi berat dilakukan, yang berat itu bukan sunnahnya, tapi nafsunya kita dan kurangnya cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ coba kita renungkan keagungan Nabi. Ini salah satu cara untuk kita menumbuhkan, mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Dalam Maulid Habsyi sedikit kita mengutip ya, tadi kita baca, wa ma'a buruzihi fi hadzal alami dhahara minal ajaib ma yadullu ala annahu afdalul makhluqina wa ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib. Nah, kita kutip ini sedikit ya. Mudah-mudahan waktu cukup tak? Ini kawan-kawan inilah mulai golok, karena yang sering langgar peraturan Maulid Arba'in ini ana soalnya. Di antara semua penceramah, yang tukang sering ngelanggarnya ana. Mohon maaf ya. Di situ dikatakan wa ma'a buruzihi fi ila hadzal alam dhahara minal ajaib. Bersamaan dengan timbulnya atau lahirnya Nabi Muhammad SAW ke dalam alam semesta ini, maka tampaklah keajaiban-keajaiban yang mengiringinya. Apa fungsinya Allah tampakkan keajaiban tersebut? Fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW afdalul makhluqin, asyraful makhluqin wa afdalul habaib, paling mulianya semua makhluk dan paling afdalnya, paling utamanya makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki makhluk yang Allah jadikan kekasihnya, namun paling afdal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita mau mentelaah kitab sejarah,
seperti Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnul Katsir, atau kita juga lihat kepada Sirah Ibni Hisham, atau juga kita lihat kepada Al-Mawahib Al-Laduniyah atau Raudhul Unuf, atau bahkan sampai kitab yang kecil-kecil seperti Tadhib Ibn Hisham, Sirah Nabawiyah karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, semuanya menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini kemuliaannya itu diiringi dengan bertiga fase. Bukan hanya ketika bersama keluarnya saja, ketika bukan bersamaan kelahirannya saja, bahkan diiringi dalam 3 fase kemunculannya. Pertama, sebelum beliau muncul. Sebelum beliau ada. Jauh sebelum beliau ada, kemuliaannya sudah Allah tunjukkan. Ibarat kata nih, kalau kita mau buat perumpamaan, film bagus, film seru, biasanya keluar apa? Setahun sebelum film itu keluar, biasanya keluar trailer. Orang lihat trailernya terpukau, nunggu besok-besok bioskop lah penuh. Sekali dia buka, penuh bioskop. Kenapa? Sudah terpukau dengan iklannya. Begitu juga Allah melakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum kelahirannya Allah sudah tunjukkan kemuliaannya. Allah iklankan kemuliaannya. Bukan hanya bersamaan dengan beliau lahir saja, sebelum beliau lahir sudah Allah iklankan kemuliaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitab Sirah Nabawiyahnya, beliau menyebutkan di situ ada banyak riwayat yang menyatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Adam alaihissalam melihat ke atas. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam melihat ke atas dan mendapati di situ ada sebuah tulisan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan Nabi Allah Adam memandangi segala hal yang ada di sekelilingnya, termasuk segala hal yang ada di dalam sorga, tiang-tiang sorga, ya, istana-istana sorga, bahkan di antara kedua mata para malaikat dan di leher-leher para bidadari terlihat di situ sebuah tulisan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam disebutkan dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan pernah menanyakan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hada Muhammad man huwa? Ya Allah, ini yang namanya Muhammad ini siapa? Sehingga ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini adalah seorang rasul daripada keturunanmu, yang dimana kalau bukan karena ia, maka aku tidak akan menciptakan engkau dan tidak akan menciptakan surga dan juga neraka. Sehingga karena Nabi Allah Adam sadar akan kemuliaan Nabi ini, maka beliau mengatakan, Ya Rabbi bibarkati hadzal walad ighfir hadzal walid. Ya Allah, dengan sebab kemuliaan anak keturunanku ini, maka ampunilah ayahnya, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Sampai ketika itu Allah mengatakan, wahai Adam, kalau seandainya engkau meminta pertolongan dan ampunan dengan Nabi ini untuk seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, maka pasti akan kami berikan. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan laulaka ma khalaqtul aflaq. Dalam riwayat lagi dikatakan laulahu ma khalaqtul jannah walan nar wala thawaba walal iqab. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menciptakan yang namanya makhluk, tidak menciptakan neraka dan juga tidak menciptakan surga, bahkan tidak menciptakan namanya syariat yang berpahala ataupun berdosa. Semuanya dilakukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat juga dikutip oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan daripada Ibnu Sab'in, daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min ajlika usattihul batha wa umawwijul mawj wa arfa'us sama' wa aj'alus thawaba wal iqab. Karena sebab engkau wahai Muhammad, ya, karena sebab engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, aku ratakan daratan,
Aku buat datar yang namanya daratan sehingga kita manusia bisa nyaman tinggal di atasnya. Dan Allah ciptakan miring atau pakai ngadap ke atas, tenggelam, habis kita jatuh. Ya. Wa umawijul mauj, dan aku jadikan gelombang di atas laut. Wa arfa'us sama, dan aku angkat langit dari permukaan bumi sehingga kita hidup di sini nyaman, punya ruangan, tidak tertekan oleh yang namanya langit. Ya. Wa aj'alus thawaba wal iqab, dan aku jadikan pahala serta siksa. Pahala bagi yang taat pada Allah dan mengikuti jalan Nabi Muhammad, siksa untuk orang yang melanggarnya. Jadi keberadaan sorga, bahkan kita bisa nikmati sorga, itu sebabnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau bentar lagi makan apa nih tadi? Ulangi lagi. Kebuli lauk kambing, wara. Hati-hati ya, kabuli lauk kambing, kita makan, sedap, itu karena Nabi Muhammad SAW. Karena Allah tidak ciptakan itu kecuali untuk mewujudkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mau tanya, mana jasanya Nabi Muhammad, berjasa mana Nabi Muhammad dengan titik-titik minas solihin. Nah, saya sebutkanlah, tidak jadi perkara yang payah, zaman ini. Lebih berjasa mana Nabi Muhammad atau fulan titik-titik minas solihin, tahu sendirilah. Maka jawabannya bulat, pasti, tekad Nabi Muhammad SAW. Loh kok bisa? Siapa yang memerdekakan Indonesia? Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada namanya merdeka. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada yang namanya negara berdaulat. Faham ya? Karena semua ini Allah ciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu Allah menciptakan Nabi Adam saja sudah ada iklan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka di situ dikatakan wal uyunu mutasyawwifatun ila burudi mutasyawwiqatun ila iltiqati jawahiri kunuzi. Mata-mata ini merindu, ingin melihat, ya, ingin melihat, memandang langsung keindahan Nabi Muhammad SAW. Rindu untuk mengambil manfaat dari keindahan-keindahan permata mulia Nabi Muhammad SAW. Iklannya dari zaman Nabi Adam lah ada iklannya. Ya. Bahkan dalam kitab Sayyid Ahmad Zaini Dahlan juga dalam Sirah Nabawiyahnya ini banyak ngutipnya. Nah, cuma pandai ngutip, tidak pandai macam yang lain nalar. Pandai kami cuma ngutip-ngutipnya lah. Tidak apa ya, dengar kutipan aja lah. Baca seorang sulit. Nah, kutipan-kutipannya kita bawakan sikit-sikit ya, promo kitabnya ya. Juga disebutkan di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Isa, ya Isa amin bi Muhammad wa'mur ummataka bil imani bihi. Wahai Nabi Isa, berimanlah kau kepada Nabi Muhammad dan perintahkan umatmu untuk beriman pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inni lamma khalaqtul arsya fawqal ma'i tarabat. Karena sesungguhnya aku ketika aku menciptakan arsy. Arsy ini makhluk Allah yang terbesar. Mau tahu ukurannya arsy macam mana? Ini perbandingan disebutkan dalam kitab Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ beliau menyebutkan ada sebuah riwayat, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kindil. Kindil itu macam lampu gantung, macam tanglong lah. Nah, ya. Bahasa kitanya apa? Lampu gantung ya. Lampu hiasan di gantung-gantung itu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah ciptaan yang berbentuk seperti lampu gantung. Yang dimana lampu gantung ini ukurannya, ya, langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, bahkan include neraka, surga, alamul malaikah, alamul jan, semua yang kita tahu ini dalam satu kindil dikumpulkan Allah. Saking besar ukurannya. Besar tak kindil nih? Besar. Ini masih kecil. Kindil ini Allah miliki berjumlah 100.000 buah. 100.000 buah. Di mana Allah letakkan? Allah gantungkan di pinggir-pinggir arsy. Nah, berapa besar ukuran arsy? Tidak usah dipikirkan lagi. Foto surat kepala kita mikir.
Karena bukan makhluk yang bisa dinalar oleh manusia. Beriman lah sudah. Tidak usah nak mikir berapa ukuran arsy, berapa triliun meter, tidak usah pakai meter lagi sudah. Ukurannya cukup keimanan kita saja. Ya. Ini luasnya arsy. Allah mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, ketika aku menciptakan arsy ini, maka aku jadikan arsy di atas air. Dan kemudian arsy tersebut bergoncang, tidak seimbang. Maka ketika itu kata Allah, fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fastakanat. Maka aku tuliskan pada arsy tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka arsy tersebut dengan adanya nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istakanat, menjadi stabil. Tidak bergoncanglah lagi. Jadi promosinya kalau ngikut riwayat ini sebelum Nabi Adam apa sesudah? Jauh sebelum Nabi Adam. Bahkan ketika arsy diciptakan oleh Allah, Allah promosikan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini promosi di alam gaib. Promosi di alam gaib, alam sebelum manusia ada. Setelah manusia ada tak Ustaz? Ada. Banyak ceritanya. Ada 9 kisah yang mengisahkan bocornya berita kemuliaan Nabi Muhammad sebelum beliau lahir jauh. Bahkan berita ini bukan hanya dari para nabi. Kalau dari para nabi maklum, setiap nabi itu Allah ambil perjanjian. Untuk apa? Untuk kalau seandainya mereka nanti masih hidup dan panjang umurnya bertemu Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi mereka untuk beriman pada Nabi dan menolong Nabi Muhammad dalam perjuangannya. Ini adalah janji yang Allah ambil daripada setiap para nabi. Dan kemudian para nabi mengakui dan mengikrarkan janji tersebut. Dan Allah menjadi saksi akan ikrar tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan setiap nabi untuk memberitakan kepada umatnya dan menyampaikan akan adanya kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kewajiban untuk beriman kepadanya. Jadi tidak usah heran kalau para nabi kebanyakan kisahnya. Ya. Ini bahkan bukan dari para nabi, para penyihir zaman dulu sudah dengar. Para penyihir, raja-raja zaman dulu sudah mendengar akan ramalan kewujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kisah yang mungkin bagi anak pondok di sinilah terkenal semua. Karena rata-rata di sini baca Sirah Ibn Hisham kan? Ya rasa semua pondok baca. Kalau enggak tuh Bidayah wa Nihayah pasti baca, ya. Di situ disebutkan bahwasanya ada sebuah riwayat. Diriwayatkan daripada seorang raja yang bernama Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr ini adalah salah satu raja daripada kerajaan Yaman yang berjarak dengan Nabi Muhammad SAW sekitar 560 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Rabi'ah bin Nasr ini termasuk daripada salah satu mulukut tababi'ah. Raja-raja Yaman dari kalangan Tubba', ya, di mana Tubba' ini mereka raja saling mengikuti raja yang akan datang, mengikuti raja sebelumnya dan mengikuti titah sebelumnya. Dan bersusun-susun sampai pada zaman Rabi'ah bin Nasr yang jaraknya kurang lebih 560 tahun dari kelahiran Nabi. Ada lagi yang mengatakan 520 tahun dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jauh dah ini. Nabi belum lahir, 500 tahun sebelum kelahirannya saja iklannya lah ada. Nunjukkan apa? Ala annahu afdalul makhluqi afshaful makhluqina wa afdalul habayib. Ini kata kuncinya. Sehingga Rabi'ah bin Nasr ini pernah diceritakan bahwasanya beliau itu bermimpi. Nah, masalah mimpi kalau ribut lagi khurafat ini main mimpi-mimpi. Ini mimpi jauh sebelum zaman Nabi Muhammad, sebelum orang itu lahir ya. Sebelum yang bilang khurafat itu lahir, belum lahir dia cerita nih. Faham ya? Ini mimpi 5 abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Nasr pernah suatu malam bermimpi, di mana mimpi tersebut sangat membuat beliau ketakutan. Di mana beliau itu melihat sebuah peristiwa yang menyeramkan dalam mimpinya sehingga membuat beliau gelisah. Pada akhirnya, ketika beliau bangun, beliau kumpulkan seluruh orang-orang pintar yang ada di negeri Yaman ketika itu, yang di bawah daerah kekuasaannya.
Maka tidak ada satu orang pun daripada penyihir, ahli nujum, orang peramal, bahkan orang-orang pintar, dukun-dukun kalau kita bilang, itu pasti dihadirkan ke istananya. Kemudian dia mengumumkan di istana tersebut, sesungguhnya aku ini sudah melihat sebuah mimpi yang membuat aku ketakutan. Maka apa takwilnya? Kata. Maka kemudian para penyihir, para ahli ramal tersebut mengatakan, wahai raja, kisahkan kepada kami bagaimana mimpimu itu sehingga kami nanti bisa mentakwilnya. Nah, raja ini saking ketakutannya tidak berani, tidak mau mengisahkan ceritanya ke orang-orang. Tapi dia menyaratkan gini, kalau kalian nak ngeramalku, maka ku perlu pembuktian kalian tuh memang ahli ngeramal. Apa buktinya? Kalian harus mampu menebak mimpiku sebelum aku ceritakan. Nah, ini boleh dipakai ini kalau ada orang tukang ramal, tukang nerawang dan sebagainya, tes dulu. Punya ada masalah, apa masalah? Oh, tak kau aku tidak tahu. Kau nak nerawang lo masalahku apa? Kalau kau tahu, baru aku tanyakan jawabannya apa. Kenapa? Kalau itu sudah ada pembuktian. Kita belum cerita, tak jelas tahu. Wah, berarti sakti benar-benar. Kalau kita cerita gentolo, bisa tak jengarang kan gitu kan? Ya kan? Nah, ini pintar. Rabi'ah bin Nasr ini pintar. Dia tak nak cerita ke tukang ramal apa yang dia mimpi. Tapi dia pengen peramal yang benar-benar sakti, yang mampu menerawang dirinya sebelum dia menceritakan. Oh, luar biasa. Sehingga akhirnya para peramal, para ahli nujum yang ada di situ nyerah semua dan mengatakan, in aradta dzalika, kalau hal itu yang kau inginkan, maka hanya satu caranya. Datanglah ke salah satu daripada dua orang ini. Yang pertama bernama Syiq. Nah, ini bingung apa nama Syiqun ya. Nama orang dulu, nama orang 2000 tahun yang lalu. Maka aneh. Ya. Yang satunya lagi namanya Satih. Namanya Satih ini ada sebagian riwayat mengatakan adalah Amr ya. Ada beberapa riwayat tentang nama siapa itu Satih. Yang jelas julukannya adalah Satih. Satih ini julukan dia. Ya, ada kisahnya panjang, itu disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Walhasil kalau kita ceritakan jadi panjang cerita nanti. Akhirnya raja tersebut setuju untuk datang ke salah satu dua peramal ini, yang satu bernama Syiq, yang satu bernama Satih. Maka raja pertama kali datang dulu kepada seorang peramal yang bernama Syiq. Bernama Satih, maaf, bukan nama Syiq. Dia datang dulu kepada peramal yang bernama Satih. Maka kemudian dia menceritakan hal tersebut kepada Satih. Wahai Satih, katanya, aku sesungguhnya bermimpi sebuah mimpi yang sangat menakutkan bagiku. Dan aku khawatir ini adalah petanda buruk bagi diriku dan kerajaanku. Maka ini peramal saking saktinya langsung tidak dasi ngomong-ngomong. Oh, kalau gitu ya raja, aku tahu apa yang kau mimpi. Apa itu? Ra'aita humamatan. Ra'aita humamatan. Kharajat min dhulmah waqa'at ala ardi tihamah fa'akalat kullu dhati jumjumah, katanya. Ku tahu apa yang kau lihat ya. Yang kau lihat itu kau ngelihat api, bara api. Kemudian keluar dari kegelapan, di mana bara api ini turun di dataran rendah Arab. Dataran rendah Arab ini termasuk Yaman. Ya, karena ada dataran rendah Arab ini ada dua, zaman itu ada dua geologis ya, ada dua sifat geologis, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Dataran tinggi dikenal dengan dataran Najd, sedangkan yang rendah ini dikenal dengan tihamah atau tahimah, di mana api ini keluar dan turun di tahimah, dataran rendah jazirah Arab. Fa'akalat kullu dzati jumjumah, dan menyambar setiap orang, setiap kepala manusia, sehingga tidak tersisa satu pun, semuanya mati. Itu kan yang kau lihat, katanya. Langsung sang Raja Rabi'ah ini kaget. Sakti ini peramal. Karena belum diceritakan sudah lah tahu, luar biasa. Belum diceritakan ya lah tahu. Ini baru peramal top chair ini. Ya. Maka ketika itu raja mengatakan, sadaqta ya Satih, ma akhta'ta fi dzalika syai'a. Betul wahai Satih, kau tidak salah sedikit pun. Itu yang kau lihat. Maka kemudian Raja Rabi'ah mengatakan, fa akhbirni an ta'wiliha, kabarkan kepadaku apa itu maksud mimpi itu. Maka kemudian Satih mengatakan bahwasanya ya, nanti negeri kalian ini
akan kedatangan orang-orang dari Sudan. Orang-orang Ethiopia berkulit hitam. Di mana orang-orang ini tadi ya, akan menduduki kalian, akan mengalahkan kalian dan menguasai negeri kalian. Saking besarnya luas kekuasaannya, mulai dari negeri Abian sampai Jarosh. Abian itu kalau kita sekarang lewat peta geografi sekarang, itu kurang lebih daerahnya di tenggaranya Son'a. Nah, daerah tenggara Son'a. Jaraknya kalau menurut Wikipedia sekitar 427 kilo dari negeri Son'a. Son'a itu Yaman Utara. Yang pernah ke Hadramut, yang mungkin ke Timur Tengah tahu semua Son'a. Mulai dari situ sampai ke Jarosh. Jarosh itu di mana? Urdun, Yordania. Jarosh itu salah satu daerah utara yang ada di Yordania. Jadi menyeliputi kekuasaannya seluruh Yaman. Dari ujung ke ujung, Yaman dikuasai dia semua. Tidak ada yang tersisa satu pun, semuanya. Dan kalau namanya terkenal tentara Ethiopia sekarang, tentara Ethiopia dulu jangan disamakan dengan sekarang. Zaman dulu tentara Ethiopia ini terkenal sifat bengisnya, terkenal kejamnya, terkenal kuatnya. Dan dia punya kendaraan berupa seekor gajah. Kendaraan perangnya gajah. Gajah tersebut dipersenjatai. Di gadingnya diberikan senjata duri-duri. Ya. Kemudian di kakinya juga dililitkan kawat yang berduri. Sehingga kalau tidak kena injaknya, maka kena durinya. Dan itu zaman itu ya, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang tembak orang kayak bius selesai. Zaman itu merupakan kendaraan perang yang mengerikan. Karena mereka, apalagi Jazirah Arab, tidak mampu menaklukkan pasukan gajah tersebut. Maka zamannya Abroha, ketika dia datang mau menghancurkan Ka'bah, itu kurang lebih ada 10 kabilah Arab yang menghadangnya. Semuanya kena bantai, semuanya dibunuh. Hancur semua mereka. Ya. Kenapa kok kuat seperti itu? Gara-gara mereka punya kendaraan perang berupa gajah. Nah, inilah yang terjadi juga. Ya. Hingga di masa depan nanti yang namanya Yaman akan dikuasai oleh orang-orang Ethiopia. Sehingga ketika itu Rabi'ah bin Nasr mengatakan, kalau gitu ini kejadian yang begitu menyeramkan. Kapan terjadinya wahai Satih? Di zamanku atau di zaman setelahku? Maka Satih mengatakan, itu tidak terjadi pada zamanmu, tapi zaman setelah dirimu. Berapa tahun jaraknya? Maka di situ dikatakan jaraknya sekitar 60 atau 70 tahun ke depan. Nah, di sini rajanya agak tenang dikit. Jadi kejadian itu bukan pada zaman Rabi'ah, namun kejadiannya sekitar 60 sampai 70 tahun ke depan ternyata terjadinya. Sehingga Rabi'ah ini makin penasaran. Kalau memang terjadi di masa depan, apakah yang namanya orang Ethiopia ini akan selamanya menguasai tanah Yaman? Atau nanti dia akan dikalahkan oleh seorang? Maka ketika itu Satih menjawab, iya. Yang namanya orang Nigeria atau orang Sudan ini, Ethiopia ini, tidak akan selamanya menduduki Yaman. Suatu saat dia akan dikalahkan. Oleh siapa? Oleh salah satu putra Yaman dari keluarga bin Yazan. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan dari keluarga Iram bin Yazan. Di mana Iram bin Yazan ini memiliki taktik perang yang luar biasa, memiliki tentara perang yang luar biasa, sehingga dia mampu mengusir seluruh orang Ethiopia yang menjajah Yaman ketika itu. Sampai akhirnya tak ditinggal tak satu pun dari orang Yaman yang tertinggal di negeri Arab, kecuali jadi budak. Saking hebatnya taktik perang yang dimiliki Iram bin Yazan tadi. Sehingga Rabi'ah makin penasaran. Wahai Satih, apakah Iram bin Yazan ini akan selamanya berkuasa di tanah Arab? Maka ketika itu Satih mengatakan, enggak. Iram bin Yazan ini nanti setelah beberapa tahun dari kekuasaannya juga akan jatuh. Jatuh dengan siapa? Di sini bisyarah Nabi Muhammad SAW. Nabiyun zakiyun ya'tihil wahyu minal ali. Dia akan dijatuhkan oleh seorang nabi yang suci yang membawa wahyu dari zat yang maha tinggi. Nabi Muhammad SAW 500 tahun Pak sebelum kelahirannya promosinya sudah ada.
Nunjukkan apa? Beliau Nabi Muhammad SAW makhluk paling mulia. Sudahlah kau nak ngidolakin idola siapa? Nabi Muhammad SAW ini jelas real manusia super. Ini jelas manusia istimewa. Keberadaannya 500 tahun beliau muncul. Bahkan Allah tunjukkan di depan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kurang apa lagi Nabi Muhammad SAW? Sungguh luar biasa kemuliaan beliau. Sehingga ketika itu Satih menanyakan kembali, apa yang dibawa oleh Nabi tersebut? Apa misi sang Nabi tersebut? Maka Nabi tersebut akan menjadi penguasa bagi kaumnya sampai hari kiamat. Yaitu menjadi Nabi dan pemimpin kita, qudwah kita sampai hari akhir zaman. Sehingga Rabi'ah menanyakan kembali, wahai Satih, apakah nanti dunia ini punya akhir? Iya, kata Satih. Dunia ini punya akhir. Di mana akhir dunia tersebut nantinya akan menjadi sebuah peristiwa besar. Orang yang bertakwa akan mendapatkan balasan baik dari Allah, dan orang yang berdurhaka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mendengar kabar tersebut, Rabi'ah masih belum yakin, sehingga dia setelah berpamitan kepada Satih datang lagi ke peramal yang satunya yang bernama Syekh. Ternyata Syekh ini sama saktinya dengan Satih. Persis jawabannya, kurang lebih seperti apa yang disampaikan oleh Satih. Sehingga Raja Rabi'ah bin Nasr ketika itu betul-betul yakin kejadian negeri Arab atau Yaman pada zaman itu akan dikuasai oleh orang Ethiopia adalah real. Karena dua peramal ini tanpa diberitahu memberitakan kabar yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Rabi'ah bin Nasr ketika itu membawa dirinya beserta keluarganya keluar dari Jazirah Yaman, keluar dari Jazirah Arab menuju negeri Irak. Di mana sampai di negeri Irak, ya, beliau di situ mengirim surat kepada salah satu raja Persia, karena ketika itu Irak di bawah kekuasaan raja Persia. Dia menulis surat kepada raja Persia yang ia kenal yang bernama Zabur, ya. Zabur bin Khurzaz, ya, bernama Zabur bin Khurzaz. Dikirimlah surat kepada Raja Zabur bin Khurzaz ini tadi, dan kemudian Raja Zabur bin Khurzaz menerimanya dengan baik dan memerintahkan ia untuk tinggal di Hirah. Hirah itu sekarang adalah bagian dari Irak. Ya. Nah, timbul pertanyaan, kok di sini peramal bisa tahu? Kok pada zaman ini Allah biarkan peramal yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, yang katanya mendengar kabar dari iblis, bisa tahu saat kelahiran Nabi apa fungsinya? Maka kita katakan pertama, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan langit ini terbuka sampai langit ketujuh, sehingga sekelas makhluk seperti iblis dan jin itu mampu yastaghriqus sam'a, mendengar kabar, mendengar bocoran kabar kepada para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala untuk menetipkan dan mengatur dunia ini, Allah menciptakan malaikat-malaikat khusus yang nanti Allah berikan wahyu. Kemudian malaikat ini akan menyampaikan kepada bawahan-bawahannya untuk mengatur segala hal yang Allah kehendaki berada di dunia ini. Nah, ini sering ya namanya iblis, syaitan, jin nguping. Oh, ternyata bakal terjadi ini. Oh, ternyata bakal terjadi ini. Diambil kabar tersebut, kemudian dia turun ke bumi. Untuk apa? Membisikkan para peramal, membisikkan para ahli nujum. Untuk apa? Membuat fitnah kepada mereka setelah kabar tersebut diisi dan dilumuri, dibumbui dengan yang namanya 1000 kebohongan. Nah, maka isi-isi tukang ramal itu tidak selalu tepat. Isi macam teka-teki, tidak nyambung. Ngapa? Maklum, bumbu iblis sebanyak. Maka hati-hati. Itu di zaman sebelum Nabi lahir. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ketika Nabi Muhammad SAW berada di perut ibunya, maka ditutuplah sampai ke langit ketiga. Ketika Nabi lahir, maka kemudian ditutuplah seluruh langit. Dan ketika Nabi diutus, maka siapapun yang mendekati langit untuk mendenguping kejadian yang terjadi akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meteor. Sehingga tidak satu pun kabar-kabar yang sekarang bisa tepat. Jadi peramal sekarang apa tidak bisa tepat, tidak hebat seperti Syekh dan Satih tadi. Maklum, sumbernya lah terbatas. Ya, jaringannya lah tidak kuat lagi. Terus kenapa Allah biarkan gitu kabar tersebar? Bukankah ini kabar rahasia? Bahaya kalau diketahui orang masa depan nanti.
Maka itu semua hikmahnya untuk mengiklankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya biar orang tahu seberapa mulia. Dari zaman ke zaman orang bertunggu tentang kelahiran Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertunggu-tunggu, bermacam-macam cara orang menunggu, bahkan ada di antara mereka dari kalangan Bani Israel yang masih beriman dengan Injil dan Zabur yang masih lurus. Mereka sengaja pindah dari Palestina menuju negeri Arab. Untuk apa? Agar nanti bisa kalau Nabi ini diutus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja sakingnya sayangnya ketika mereka Nabi Muhammad diutus, mereka yang pertama kali kufur. Maka jangan kita seperti umat Yahudi dan Nasrani. Jadilah kita umat Nabi Muhammad SAW yang mengambil ibrah akan kabar tersebut dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin Al-Fakir sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya dan mohon maaf kelamuan lagi ini. Ngelanggar lagi ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan